Juga kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak dosen, Bapak Profesor Dr. Ahmad Bukhari yang menyempatkan waktunya untuk melihat kami pada PTL pada pagi hari ini. Seterusnya, sebelum kami memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, kami mau bertanya kepada siswa-siswi kami semua. Apa kabarnya masing-masing? Sehat, kuat, ceria. Mantap, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Pada saat ini, siapa aja yang belum hadir pada hari ini? Hai semua, Pak. Mantap. Luar biasa kalian begitu semangat untuk pagi hari ini. Oleh karena sudah habis semua, maka kita mulai untuk membawa kita dalam doa dipimpin oleh salah seorang dari kalian. Siapa yang mau? Saya, Pak. Silakan si Lesta. Di situ saja di tempat saja. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, seterusnya mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kita diundang berdiri semua. Baik, kepada siswa-siswi kami semuanya, pada pagi ini mata pelajaran atau tema yang kita pelajari hari ini, tema 4 berbagai pekerjaan dan subtema 3 pekerjaan orang tua. Jadi itulah yang kita bahas pada saat ini. Dan nanti berbagai tayangan video nanti kita lihat bersama bagaimana si tupai dan ikan gabus ya, saling berinteraksi dalam persahabatan mereka. Dulu, ekspresi 3 ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita perhatikan cerita dongeng dari tupai dan ikan paus. Perhatikan sekali. Coba diperhatikan sekali, dibaca dalam hati, dicermati. Karena dari sana nanti semua apa yang kita pelajari hari ini sudah tertera di sana. Kita baca ini dalam hati selama 5-10 menit. Disilakan.
sini nanti kita bertanya jawab ya setelah dibaca ini. Apa judul dan bacaan itu tadi? Siapa yang bisa menjawab? Silakan dijawab oleh si Juwita. Apa judul dan bacaan itu tadi? Tupai dan ikan gabus. Bagus, kemudian untuk si Juwita dulu. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang terdapat pada isi bacaan tersebut? Apa yang terdapat pada bacaan yang telah kita baca itu tadi? Tentu ini kita bisa. Bagaimana? Bisa semuanya? Bisa. Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Si Priscilla. Apa yang terdapat dari isi bacaan itu? Silakan. Tupai dan ikan gabus. Oke, yang ketiga, sebutkan tokoh atau sifat tokoh latar pesan moral dari bacaan itu tadi. Siapa saja tokohnya? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Tokohnya. Siapa tokohnya? Tupai dan ikan gabus. Bagaimana sifat mereka? Saling menolong. Kemudian bagaimana pesan moral? Apa yang perlu kita ambil dari cerita mereka itu? Yang kita ambil, Pak? Setia kepada Tuhan. Bagus. Jadi itu yang perlu kita ambil dari pesan daripada persahabatan ini tentang tupai dan ikan gabus. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua karena sudah bisa menjawab pertanyaan itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Ini dia. Untuk lebih kita pahami, ini lagi kita cermati kembali bagaimana unsur-unsur intrinsik dari cerita dongeng itu tadi. Kita lihat bersama. Tema yaitu ide dasar, ide pokok atau gagasan yang menjiwai keseluruhan cerita. Kedua, sifat tokoh yaitu suatu watak yang diperankan oleh tokoh yang ada dalam cerita tersebut tadi. Dan ketiga, amanah, pesan atau nasihat yang disampaikan pengarang. Apa yang disampaikan pengarang. Kemudian tempat tokoh yaitu pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh pelakunya yaitu dua ekor. Ini dia KPD nanti dibahas sih, dibaca langkahnya. Ya. Ya, untuk mengerjakan LKPD ini sekarang kita simak kembali ya melalui penayangan kembali bagaimana cerita antara si ikan gabus dengan si tupai. Nah, bisa ditayangkan ulang. Ini dia. Kita lihat kembali. Ini nanti dibaca di kelas ya, apa yang kalian tulis dari sana. Ya, silakan. Yang perlu didiskusikan. Ya, betul.
sesuaikan dengan api yang sempurna dalam itu. Silakan nanti dipresentasikan di depan. Bagaimana? Apakah sudah bisa? Sudah bisa kita bacakan di depan? Oh, sudah. Ayo. Hasil diskusi kami dari kelompok 2. Tokoh Tupai dan Ikan Gabus. Sifat tokoh tolong menolong. Akhir cerita Tupai memberikan hati ikan hiu kepada ikan gabus. Pesan moral tema teman yang setia. Awal cerita Tupai mencari ikan gabus di sungai. Latar sungai. Satu. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut, sahabat yang baik? Dua. Hal baik apa yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Tolong menolong. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan sebelah. Nah, tadi kita telah mendengar bersama dari kelompok 2. Sudah mereka presentasikan di depan kelas. Tentu ini adalah nanti ditanggapi setelah selesai dari kelompok 1. Dibaca saja dulu. Kalau sudah selesai dari kelompok 1, silakan ke depan. Silakan ke depan. Coba suaranya agak besar sedikit. Judul Tupai dan Ikan Gabus. Tokoh Tupai dan Ikan Gabus. Sifat tokoh tolong menolong. Akhir cerita Tupai memberi hati ikan hiu ke gabus. Pesan moral teman yang setia. Awal cerita Tupai mencari. Bagus, silakan kembali. Artinya kita telah berhasil untuk saat ini. Kalian telah mencermati videonya tadi atau ceritanya dan telah dijawab dengan sempurna. Dan sekarang mari kita teruskan untuk kegiatan kita selanjutnya, yaitu kita lihat bersama seorang pengrajin kayu, ya, pengrajin kayu yang kesehariannya mengerjakan perabot. Silakan kita cermati. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengangkatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat
waktunya. Kita berhasil kayu. Para pengrajin mengolah kayu-kayu tersebut menjadi berbagai perabotan rumah tangga. Setelah perabotan itu jadi, perabotan tersebut dibawa ke toko mebel untuk dipasarkan. Di toko mebel inilah para konsumen membeli perabotan tersebut dan membawanya pulang ke rumah sakit. LKPD 2. Terima. Ya, silakan kembali cermati video untuk mengerjakan LKPD ini. LKPD 2. Ya. Ini ya, coba dicatat hal-hal yang perlu sesuai dengan permintaan LKPD. Sumber daya alam yang digunakan untuk membuat sebagian besar atau rumah tangga. Dari mana kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat dipercayai? Kalian mengatakan tidak. Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Proses pengolahan kayu dimulai dari pemadaman pohon di hutan. Pohon tersebut ditebang menggunakan alat, yaitu gergaji mesin. Pada kegiatan penebangan pohon harus diperhatikan Videonya. peralatan rumah tangga dan lain-lain. 2. Apakah pekerjaan ayah Benny merupakan suatu pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan sesuai dengan pendapatmu. Iya, dia membuat meja, kursi, dan peralatan rumah tangga dan lain-lain. 3. Jelaskan apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang pengrajin kayu, seperti membuat meja, kursi, dan peralatan rumah tangga yang lain-lain. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, bagus. Sekarang kita masuk ke kelompok 2 untuk menampilkan hasil karyanya. Dipersilahkan. Coba suaranya lebih nyaring ya, Nak. Suaranya lebih nyaring. Ya. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap video pembelajaran tentang ayahku seorang pengrajin kayu, diskusilah pertanyaan-pertanyaan di bawah dengan selesai. 1. Apakah produk yang dihasilkan oleh Pak Benny perabotan rumah tangga? 2. Apakah pekerjaan ayah Benny merupakan suatu pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan sesuai dengan pendapatmu. Menghasilkan perabotan rumah tangga yang berguna untuk kita sehari-hari. 3. Jelaskan apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang pengrajin kayu. Membuat perabotan rumah tangga rumah dari kayu seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Baik.
Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan sekarang dipersilakan untuk menanggapi. Bagaimana tanggapannya? Sudah siap menanggapi? Sudah. Baik, apa tanggapannya dengan kelompok? Apa tanggapan kelompok 2 dengan kelompok 1? Silakan ditanggapi. Ada tanggapannya? Ya, kelompok 1 menanggapi kelompok 2. Ada yang silakan. Jawab. Oke. Sangat benar dan sangat baik. Ya. Menurut tanggapan kelompok 1 bahwa kelompok 2 telah berhasil mengerjakan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu kalau kita lihat tadi dari tahun ke tahun berubah warnanya. Mengapa berubah? Mungkin pada gambar perubahan itu di situ terjadi pengikisan tanah atau longsor atau erosi. Mengapa terjadi erosi? Seperti pada gambar tadi. Karena permintaan banyak orang di kota membutuhkan banyak kayu di hutan. Nah, ini dia. Ini. Coba perhatikan. Tahun 1950 Pulau Kalimantan masih utuh. Belum ada warna putih. Mungkin beberapa tahun setelah itu, sekitar 35 tahun setelah itu sudah mulai memutih. Video yang telah kita lihat bersama. Ini. Ya. Ya, perhatikan. Silakan berdiskusi. Ini dalam bentuk kelompok lagi. Nanti satu saja nanti dari kelompok 1 memberikan informasi apa yang dia tahu tentang. Ini dia. Tahun 1985 apa yang terjadi di hutan Pulau Kalimantan. Ya, tahun 2005, tahun 2000 apa yang terjadi di Pulau Kalimantan? Saya rasa tanpa dicatat itu pun kalian sudah bisa menjawab. Ya? Ya. Sambil berdiskusi. Apa yang terjadi di hutan Kalimantan pada tahun tahun 50? Apa yang terjadi di hutan Kalimantan pada tahun 2000? Itu selisihnya 50 tahun. Baik, pertanyaannya, apa yang terjadi di hutan Kalimantan pada tahun pada tahun 1950 sesuai dengan video dan gambar yang ada di sini? Silakan dijawab. Ya, itu masih bisa dibilang utuh di tahun 1950. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk jawaban pada kelompok 1. Jawabannya sangat tepat. Silakan duduk kembali. Yang terjadi di hutan Kalimantan pada tahun 1950 masih utuh. Tanahnya, pulaunya masih tidak ada warna putih. Itu dia. Masih utuh. Belum terkikis tanahnya. Bagus. Jawabannya sangat tepat. Diucapkan terima kasih kepada Sore. Ini dia. Daripada materi pertama tadi yaitu tentang cerita dongeng si Tupai dan si Pegaus, dan kedua sang pengrajin kayu paten, dan ketiga yaitu terkikisnya hutan Kalimantan. Dan ketiga ini tentu kalian sudah melihat dan
merasakan dan bahkan ikut berperan di dalam membahas masalah ini, kelas 4, manfaatnya kepada kita adalah satu hal, yaitu pada cerita pertama tadi, bersahabatlah kepada semua orang dan setia. Dan kedua, bekerja keras seperti Pak Dewi untuk menghasilkan keperluan kebutuhan hidup. Dan yang ketiga yaitu silakanlah berperan aktif untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial artinya membantu semua manusia di dunia ini untuk menanami hutan kembali, seperti pohon lindung di tepi rumah atau di mana saja, supaya tidak ada terjadi longsor di sekitar kita dan dimanapun kita berada, supaya pemukiman manusia di dunia ini dapat berjalan secara kondusif. Demikian untuk pembelajaran kita sekarang masuk pada memberikan kesempatan kepada dia. Silakan, yang bicara adalah si Alnais. Bagaimana kesan-pesanmu pada pembelajaran kita ini? Apakah senangkah? Apakah perlukah atau bermanfaat? Silakan dijawab oleh siapa? Siapa yang bisa? Silakan. Apakah bermanfaat atau tidak? Nah. Menurut kami, yang kita jelaskan itu sangat bermanfaat untuk kami. Bagus. Jadi pembelajaran kita pada saat ini sangat bermanfaat buat kelas 4 untuk dipedomani dan dilakukan di dalam setiap kehidupannya kelak. Jadi mari kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita diundang untuk berdiri dan menyanyikannya dengan penuh hikmat ya. Untuk mengikuti mata pelajaran kita pada berdua dengan agama dan kita berdua. Saat ini diucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih.